Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imamil Bukhari qala babu khawfil mu'mini min ayyah bada amaluhu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim at-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziba. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsih ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Wa yuzkaru anil Hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq wa ma yuhzaru minal israri ala nifaqi wal isyani min ghairi taubah liqaulillahi ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Zubaid qala sa'altu Aba Wa'ilin 'anil murji'ah faqala haddatsani Abdullahi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Hadis yang ke-48 diberi judul bab dengan redaksi yang cukup panjang, yaitu babu khawfil mu'mini min ayyah bada amaluhu wa huwa la yash'ur. Kekhawatiran orang mukmin atas hilangnya pahala dari amal sementara ia tidak merasa atau tidak sadar, dan kewaspadaan orang mukmin agar jangan sampai terus-menerus dalam kemunafikan maupun kemaksiatan tanpa ditaubati. Untuk poin pertama, kekhawatiran orang mukmin atas hilangnya pahala dari amal sementara ia tidak merasa atau tidak sadar dikuatkan dengan beberapa athar. Yang pertama dari Ibrahim at-Taimi, dia mengatakan ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Tidaklah aku hadapkan perkataanku atas amalku, melainkan aku takut menjadi seorang pendusta. Dan juga perkataan dari Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsih ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Aku bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya takut sifat munafik ada dalam diri mereka. Tak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa ia ada dalam keimanan Jibril atau Mikail. Artinya tak seorang pun dari mereka mengatakan keimanan mereka seperti keimanan Jibril maupun Mikail. Juga riwayat dari Al-Hasan, dia mengatakan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa takut Allah melainkan orang mukmin, dan tidak merasa aman atas Allah melainkan orang munafik. Poin yang kedua dari judul bab ini adalah kewaspadaan orang mukmin agar jangan sampai dia terus-menerus dalam kemunafikan maupun kemaksiatan tanpa ditaubati. Ini dikuatkan dengan firman Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan, sementara mereka tidak tahu. Hadis ini memang secara khusus disebutkan untuk membantah keyakinan orang Murji'ah, meskipun sudah banyak dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang bantahan terhadap keyakinan orang-orang Murji'ah. Tapi memang untuk hadis ini secara khusus, yaitu kaitannya dengan bahwa menurut mereka iman itu cukup dengan tasdik, cukup dengan keyakinan dalam hati tanpa disyaratkan harus ada ucapan.
dan bahwa menurut mereka pelaku kemaksiatan tetap bisa disebut sebagai mukmin yang sempurna. Dan kata mereka juga, keimanan yang disertai dosa itu sama sekali tidak membahayakan. Termasuk juga pendapat mereka adalah bahwa siapapun asal orang yang beriman, maka tingkat keimanannya sama. Intinya untuk hadis ke-48 ini, poin pembahasannya adalah kewaspadaan dan ketakutan akan adanya kemunafikan yang masih mencampuri keimanan seseorang. Kaitannya dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-47, di mana dalam hadis itu disebutkan untuk mendapat 1 atau 2 qirot pahala, maka seseorang dalam mensolati jenazah maupun dalam mengantarkan jenazah serta ikut menyaksikan pemakaman harus dengan dilatar belakangi keimanan dan motif berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika seseorang melakukan ketaatan itu dengan motif yang lain, maka itu artinya keimanannya masih tercampur dengan kemunafikan ataupun kemaksiatan. Dan ini dibahas dalam hadis yang ke-48. Haddatsana usrito hadis ing ingsun sapa Muhammad bin Ar'arata, Muhammad bin Ar'arah. Qala andika sapa Muhammad haddatsana. Wis cerita hadis ing ingsun sapa Syu'bah. Cerita hadis an Zubaidin saking Zubaid. Qala andika sapa Zubaid, sa'altu takon sapa ingsun Aba Wa'ilin ing Abu Wa'il. Nakoaken anil murji'ati saking murji'ah. Faqala mengko jawab sapa Abu Wa'il. Haddatsani wis cerita hadis ing ingsun sapa Abdullah nyeritakan yen annan nabiyya temen seduhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh sibabul muslimi utawi misuhi wong Islam iku fusukun penggawean fasik. Wa qitaluhu lan utawi merangi wong Islam iku kufrun kufur. Maksud dari judul Ayyah batu amaluhu adalah seseorang melakukan satu amal, satu bentuk ketaatan, tetapi ia tidak mendapat pahala karena dia tidak ikhlas dalam ketaatan itu. Adapun maksud dari perkataan salah satu tabi'in yaitu Ibrahim At-Taimi bahwa ma'aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba, karena Ibrahim At-Taimi itu orang yang biasa memberi peringatan kepada manusia sehingga dia khawatir jangan sampai apa yang ia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan atau kelakuannya tidak sesuai dengan perkataannya. Sedangkan maksud dari perkataan Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsih ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Aku bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya takut sifat munafik ada dalam diri mereka. Tak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa keimanannya selevel atau sama dengan keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Beberapa sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah antara lain Aisyah, kemudian saudara perempuan Aisyah yaitu Asma, lalu Ummu Salamah, kemudian 4 orang Abdullah atau yang terkenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair. Lalu Abu Hurairah, kemudian Uqbah bin Haris, Miswar bin Makhromah, dan juga beberapa sahabat senior antara lain Ali bin Abu Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini antara lain beberapa yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah. Kata dia, dari 30 sahabat tak seorang pun yang merasa bahwa keimanan mereka itu sama dengan keimanan Jibril maupun Mikail.
Adapun maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini yaitu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun adalah larangan memaki, mencaci orang Islam di mana perilaku tersebut masuk kategori fasik, yang itu artinya di atas maksiat. Kemudian memerangi orang Islam merupakan satu tindakan kufur. Tentu dalam hal ini bukan kufur yang artinya keluar dari Islam, tetapi tingkat dosanya adalah dosa besar. Fasik dalam istilah syariat artinya adalah keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini dalam domain syariat tingkatannya lebih besar atau lebih tinggi dari maksiat. Firman Allah, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mulianya atau istimewanya hak orang Islam dan bahwa mencaci orang Islam masuk kategori kefasikan. Ini tentu juga membantah keyakinan orang Murji'ah. Karena hadis ini disampaikan oleh Abu Wa'il untuk menjawab pertanyaan tentang Murji'ah itu. Sama saja dengan Abu Wa'il mengatakan bagaimana mungkin omongan orang-orang Murji'ah itu benar. Sementara Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Wallahu a'lam.